Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Fanan Yevin. Di kesempatan kali ini saya mau review dua helm yang selama ini saya pakai teman-teman. Ini adalah helm-helm yang setelah sekian lama menemukannya dan prosesnya seperti apa saya menemukan helm ini akan saya ceritakan teman-teman. Dan yang paling penting adalah alasannya kenapa. Terus nanti range harganya kira-kira berapa sih untuk saat ini ya. Saya juga kurang tahu detailnya untuk masalah harga. Oke, yang pertama kita ini dulu review yang helm CAS. Oke, di depan kita sekarang ada helm CAS teman-teman. Ini adalah helm CAS Valegro tipenya. Dan dia ukuran M teman-teman, 52 sampai 58 cm untuk diameter kepalanya. Nah, kira-kira penampakannya dari atas seperti ini. Kemudian kalau dari sisi sampingnya seperti ini penampakannya. Sisi samping selanjutnya seperti ini. Dari belakang, dari depan. Nah, bagian dalam paddingnya seperti ini ya teman-teman, kelihatan nggak? Nah, adjustmentnya seperti ini adjustmentnya, dan ini velcro nya atau clipnya masih model seperti ini. Dan ini terbuat dari made in Italia. Ini kulit imitasi. Aku nggak tahu kulit imitasi itu apa namanya ya, kulit imitasi. Kalau menurut websitenya, CAS Valegro ini adalah tipikal helm climber karena dia memiliki banyak banget ventilasinya. Dia membuat kepala itu otomatis jauh lebih dingin saat kita melakukan pendakian atau climbing saat goes. Helm ini sudah tak pakai kurang lebih hampir setahun. Saya tentunya nggak beli baru ya teman-teman, nggak mungkin beli baru juga. Ya mungkin, nggak tahu ya, Allahu a'lam ya. Ini kalau barunya dulu itu di angka 2,5-3 jutaan. Saya mendapatkan helm ini itu seingat saya di angka 1,5 juta teman-teman. Ini beli bekas orang Jakarta Barat. Saya ngambil ke rumahnya untuk ngecek dulu dan ngepasin. Satu tips ya, kalau kalian ingin beli helm bekas, lihat tahunnya dulu teman-teman. Kemudian pernah crash atau tidak. Terus fitting, jangan langsung kalau bisa misalkan beli online, kalau bisa cobain dulu. Kalau nggak bisa datang atau dia harus dikirim, pinjem temen dulu dengan merek yang sama, cobain fitting enak atau enggak di kepala. Kalau misalkan nggak enak jangan dilanjutin. Kalau misalkan fitmentnya pas, baru oke. Seperti itu. Kenapa tahun? Yang pertama, yang namanya helm produksi tahun itu penting banget. Namanya bahan ini kan pasti ada masa expirednya, seperti itu, masa expirednya atau apa ya, masa pakainya lah dari masa produksi. Biasanya di semua helm pasti ada tanggal produksi sama tahun produksi. Itu kebetulan yang ini udah nggak ada, udah hilang, udah pudar. Terus di sini juga udah pudar. Ini produksi tahun 2018. Berarti kalau misalkan 2018 sekarang 2003, udah 5 tahun usia helm ini sejak diproduksi teman-teman. Nah, dari situ kita bisa melihat nih masa pakai helm itu ya paling enggak 5 tahun ganti lah, seperti itu saat kita pakai ya. Nah, kalau misalkan dia belinya ini masa produksi kan 2018, kemudian dibelinya 2021, ya anggap berarti 2025 itu kalau menurut saya sih harus ganti. Nah, ini berhubung belinya kalau nggak salah seingatku dari 2021 apa 2022 gitu loh. Itu nanti tinggal dihitung aja masa pakai kita sekian tahun. Sorry, ada donat. Kita ngomongnya ke safety ya, sekali lagi ini safety.
Nah, kenapa saya mempertahankan helm ini? Saya beberapa kali gonta-ganti helm. Yang paling cocok di kepala saya dan saya suka itu ini, Cas Vallegro. Ya, dari segi pas waktu belinya juga menurut saya udah mahal, 1,5 juta meskipun bekas ya. Jadi saya pertahankan. Dan ini helm nyaman banget teman-teman, nyaman. Menurut saya helm nyaman itu adalah helm yang ketika dipakai benar-benar kita tidak merasa pakai helm. Fitmentnya pas, terus meskipun kita 5 jam. Nah, ini aku biasanya gowes kalau udah 5 jam, di atas 5 jam helm itu nggak pernah dilepas. Meskipun lagi makan gitu, kecuali sholat ya. Kalau lagi makan, helm ini tidak pernah terlepas di kepala, kecuali tidur ya. Dia selalu berada di kepala saya teman-teman. Ini karena saya merasa benar-benar tidak sedang pakai helm. Ya. Terus helm ini memiliki banyak banget lubang ya, karakter dari helm untuk climber. Kalau kita saat nanjak, biasanya kepala itu kan panas banget. Nah, dengan banyaknya ventilasi itu memungkinkan kita terbantu didinginkan oleh angin kepala kita, biar kita tetap ya nggak heat stroke seperti itu, nggak sampai kena heat stroke di kepala. Oke. Terus paddingnya nyaman. Dia nggak tahu model paddingnya apa, cuman paddingnya seperti ini. Aku nggak ngerti tipe paddingnya seperti apa, cuman modelnya dia bisa diganti. Misalkan rusak, itu banyak yang jual di sini. Nah, kalau yang seri terbaru dari Cas Proton, dia itu udah pakai gel. Ini masih pakai busa teman-teman, tapi busanya empuk banget. Ini bukan busa-busa kayak helm-helm seperti biasanya. Oke, dan terus adjustmentnya itu model seperti ini ya teman-teman, teran. Kemudian di sini bisa di adjust lagi tinggi. Nah, ada adjustment seperti ini. Oke, menyesuaikan. Nah, gimana kalau kita pakai? Oke, kita pakai. Nah, fitmentnya seperti ini. Kita posisikan bagian belakang dulu biasanya saya, terus kita baru kencengin. Nah, fitmentnya seperti ini teman-teman. Ini bener-bener saya sedang nggak pakai helm ya, ringan aja, ringan. Karena helm ini saya pernah lihat di spesifikasi dengan sama-sama size M. Proton sama Vallegro itu cenderung lebih ringan Vallegro, bahkan Proton Icon itu jauh lebih ringan ini. Kalau dari samping, terus samping sini, bagian belakang, nah kelihatan nggak? Itu fitmentnya seperti ini teman-teman. Nah, ini beratnya kurang lebih di 200 graman. Ini ringan banget helm ini. Makanya saya pertahanin, karena memang helm ini bisa bertahan di kepala saya tanpa saya merasa pusing, merasa sakit kepala. Jadi saya pertahanin ya. Dan ingat, ini fitmentnya dia untuk cocok bagi teman-teman yang kepalanya round ya. Kan helm itu ada tipikal round sama yang lonjong. Nah, saya kepalanya round, jadi ini cocok untuk saya. Untuk price sekarang aku nggak tahu, aku nggak hafal ya. Kita coba cek berapa sih harga Cas Vallegro sekarang. Kayaknya banyak diskon kan? Cas Vallegro WG11 kalau di Charlie Bike itu masih di angka 2,9 juta teman-teman. Nah, yang model seperti ini, plug model seperti ini ya, yang matte warnanya itu di 2,5 jutaan lah, kurang lebih seperti itu harganya. Di Hobby One 2,9 juta. Nah, macam-macam kan angkanya, di angka 2 juta sampai 3 jutaan untuk helm Vallegro ini. Dan selanjutnya adalah helm laser Genesis, salah satu helm yang sempat ya, yang membuat saya jatuh cinta awalnya saat saya nyobain di Rodaling. Saya nyobain Rodaling, dipakai fitmentnya enak banget teman-teman. Dipakai itu pas di kepala dan ringan. Kemudian dipakai juga membuat kita agak sedikit keren seperti itu.
Oke ya. Terus, nah ceritanya saya dapat helm ini pun saya tidak beli baru, karena beli baru itu 3 jutaan teman-teman. Saya beli helm ini kalau ya berarti di angka 750. Ini nggak sengaja banget. Saya beli ke bapak-bapak yang pernah saya beli barangnya juga ke beliau. Nah beliau update, terus saya cek, wah tak tawar, tak pakai sendiri pak, gitu saya bilangnya. Saya memang nggak niat dijual kan, dikasih 750, langsung saya pakai konten dan lain sebagainya, dikasih 750.000 teman-teman. Ini 750.000, kalau harga barunya mungkin pokoknya di angka 2,5 juta sampai 3 jutaan ini. Nah kemudian dia juga karakternya untuk helm climber. Ini juga bisa untuk helm aero teman-teman. Kalau di laser, penampakan dari atasnya ya teman-teman, ini seperti ini, penampakan dari atas. Oke, adjustmentnya kalau mau ngencengin itu dari sini, dari atas ini. Kalau yang Valegro tadi dari belakang, kalau kemudian laser dari atas seperti ini ya. Oke, dari samping ada tulisan laser, ada Genesis. Genesis ini tipenya. Sini ada laser lagi. Dari sisi samping sini sama laser, terus Genesis. Terus dari belakang ini ada tulisan Superlight, laser, dan modelnya seperti ini. Tampak depan ya. Ini seolah-olah 2 piece dia. Ini kayaknya sih 2 piece modelnya. Oke. Kemudian dari bagian dalamnya, paddingnya seperti ini teman-teman, paddingnya ya. Paddingnya mudah untuk dibersihkan. Kalau untuk bongkar pasang padding ini lebih mudah daripada yang Valegro tadi itu. Terus untuk knopnya dia dari tali biasa, webbing ya. Ini ada logo laser. Nah laser itu salah satu produknya dari Shimano teman-teman. Oke, ini produknya Shimano. Oke, seperti ini aja. Udah. Nah helm ini udah tak pakai ke Bentang Jawa sama pas waktu Bali Depok teman-teman. Ini udah tak pakai Bali Depok sama Bentang Jawa. Ini nyaman helmnya. Helmnya nyaman, ringan juga, dan dia bisa bertahan di 5 jam di kepala saya. Dia bisa bertahan 5 jam. Fitmentnya seperti ini kalau dipakai. Nah itu kalau di adjustment harus dari atas, tampak dari depan ya seperti ini. Oke, tampak dari depan, tampak dari samping, tampak dari belakang. Kelihatan nggak teman-teman? Oke, seperti itu. Helm ini bisa untuk climbing atau untuk aero. Kalau misalkan aero, teman-teman bisa membelikan covernya lagi. Ada jual terpisah itu covernya helm ini. Itu untuk menutup lubang-lubang yang ada di helm laser. Nah itu dijual terpisah, dan dia kalau karakternya memang untuk climbing, banyak banget lubang. Ini apa ya, kayak kalau nggak salah dia beberapa kali dapat penghargaan helm teringan, light, super light helm. Yang pakai helm laser ini tuh tim Jumbo Visma pakai, sama tim apa lagi ya. Nah yang saya suka kalau yang di laser, dia ada tempat untuk pasang ini ya, ada untuk naruh kacamata di sini teman-teman. Kalau yang di kas nggak ada ini ya. Nah dia sistemnya kalau mau taruh kacamata ya udah, misalkan mau pasang kacamata ditaruh di helm karena nggak dipakai gitu. Nah ini kalau mau pasang kacamata teman-teman ya, ini memang tempat untuk naruh kacamata, dibikin kacamata. Untuk bobotnya kurang lebih di 200 graman juga dia, dan ini kalau nggak salah pembuatan tahun 2000, sekitar 2000. Aku nggak dapat itunya sih, nggak dapat apa boxnya, cuman dapat kantong doang kemarin. Kurang lebih di 2018an juga, 2018 2020an untuk tahun helm ini. Terus harga sekarang berapa sih helm laser Genesis?
Laser Genesis untuk harganya. Oke, sekarang harganya di angka 2,2 jutaan. Ada yang kalau di Charlie itu masih 3,8. Oh, yang seri tim Sunweb di angka 2, sekian ya. Nah, ini teman-teman kalau mau lihat nih penutupnya ya, helm laser, helm Aerocell Genesis. Ini untuk aeronya ya. Di angka 2 jutaan lah, 2 juta sampai 3 jutaan ya, macam-macam itu tergantung serinya. Laser Genesis seri apa, tim atau apa, special edition mungkin seperti itu ya. Nah, harganya aku dapatnya di angka 750.000. Itu worth it, sangat worth it. Karena memang dipakainya enak banget, bisa bertahan lama. Saya benar serius, kedua helm ini serius akan saya pertahankan kecuali udah masa pakainya udah selesai dan saya menemukan helm lagi yang murah. Dua-duanya saya beli second, saya nggak beli baru. Yang ini 1,5 pada saat itu, yang ini 750. Kalau harga barunya sekarang masih di atas, tetap di atas 2,5 jutaan. Ini di atas 2,5, ini di angka 2 juta lebih karena banyak diskon kan sekarang, apalagi akhir tahun. Seperti itu. Ini helm-helm rekomendasi saya kalau kalian mau goes jauh, jarak jauh, ultra, atau goes yang suka nanjak, itu recommended banget karena di kepala nggak bikin panas, serius, dan dia bisa bertahan di kepala Anda itu lama banget. Ini tipikalnya helm round ya, bukan lonjong. Kalau helm lonjong itu seperti apa ya, suit protection. Aku nggak bisa pakai suit protection, beberapa kali nyoba karena dia nggak ada ASEAN Fit. Pas saya lihat-lihat di grupnya SPP, ketika main ke toko nyobain itu nggak pernah nemu yang ASEAN Fit, jadi nggak bisa pakai saya. Kalau pakai depannya itu lonjong, masih ada lubang, sampingnya nggak masuk temen-temen. Nah itu biasanya yang tipe lonjong. Yang ASEAN Fit kanan kirinya fitmentnya pas, pasti round, bulat gitu. Itu ini helm-helm enak, rekomendasi saya. Nggak perlu harus beli baru teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin beli bekas, perhatikan 1 tahun pembuatan helm, kemudian tanyain originalitasnya teman-teman, dan kalian harus tahu dan bisa ngecek itu ori atau tidak. Yang ketiga, pernah jatuh atau tidak. Kalau misalkan udah pernah jatuh, crash gede, kelihatan banget kok helm crash, kalau saran saya jangan dibeli seperti itu, karena kekuatan ini density-nya itu bakalan berkurang. Nah, ngapain kita beli helm yang sudah pernah crash? Kalau kita crash sendiri ya berarti kita nggak safety dong, seperti itu. Kemudian tanyain apalagi ya itu aja, tahun, terus tahun pembuatan, kalau bisa tahun beli juga, terus kemudian berapa lama pakainya, biasanya pernah crash atau tidak, sama kondisi helm. Kalau misalkan dia pemakaiannya nggak terawat, ya helm bakalan cepet hancur. Ada satu lagi yang saya lupa teman-teman, masing-masing minusnya adalah di sini ya. Kalau yang ini nanti kalau misalkan pemakaian yang cukup panjang di helm kas Vallegro, semua tipe kas pasti akan mengalami rontok di bagian ini, di kulitnya itu pasti rontok teman-teman. Ini udah mulai rontok, dan karena saya ya seharusnya memang setelah goes gitu harus di wipe atau dibersihkan ya, dan saya memang termasuk pemalas untuk ngebersihkan biasanya pas kapan gitu langsung tak bersihkan, baru dibersihkan. Oke, ini ya pasti rontok. Dan kalau pemakaian lama jangka panjang, kalau bisa di jam sekian, misalkan udah hari kesekian gitu, kalau bisa dibersihkan biar keringat nggak nempel di sini dan nggak bikin sini gatal. Oke, ini pun sama teman-teman. Saat lama, kondisi lama, karena ini kan udah pasti berkeringat ya,
misalkan kain-kainnya ini weavingnya udah berkeringat lama, kalau bisa kita bersihkan dulu saat gowes. Meskipun di hari pertama atau kedua itu, di hari pertama masih oke lah. Hari kedua di waktu malam sebelum gowes lagi, hari selanjutnya kalau bisa dibersihkan semuanya. Biar keringat-keringat yang nempel itu rontok, hilang. Agar kalian digowes hari selanjutnya itu nyaman. Karena kalau tidak kalian bersihkan, biasanya weaving ini membuat dagu kita itu gatel. Seperti itu. Nah, ini pengalaman pribadinya saya. Oke, kira-kira itu teman-teman helm-helm yang saya pakai untuk gowes. Dulu sebenarnya saya jatuh cinta itu sama Giro, sama Bell. Belum bisa beli Giro, ya Giro yang MIPS itu lucu banget. Pengen ya next suatu saat. Itu juga enak dipakai, nyaman banget. Aku pernah pakai Giro soalnya. Udah, ini gimana menurut kalian, worth it atau tidak? Oh ya, satu lagi teman-teman, kalau bisa beli helm yang ori, punya brand sendiri, minimal ori aja, nggak perlu beli yang KW. Kalau menurut saya, kita nggak ngomong ACM atau itu, tapi ori atau KW. Karena kalau helm ori itu pasti mereka punya yang namanya R&D yang jelas. Helm pun dites, ya, tes jatuh, tes lain, tes standar helm lah. Nah, kemungkinan untuk safety-nya pasti lebih terjaga daripada teman-teman beli helm KW yang untuk tingkat safety-nya atau keselamatannya itu masih dipertanyakan. Nah, lebih baik beli helm murah tapi original daripada beli helm murah tapi KW. Seperti itu. Murah nggak harus KW ya, yang penting original. Jangan karena fashion, bagus di foto dan lain sebagainya, kalian pilih yang KW. Akhirnya keselamatan akan dikorbankan. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan bisa dijadikan referensi untuk teman-teman pegowes. Terima kasih, jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagram saya, fanani.evin. Dan tolong dibantu di share ya teman-teman. Tolong dibantu di share video ini, biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasinya. Oke, ya wes, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, ini video ngetes, saya juga lagi nyobain setupan untuk review produk.